Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan Warta Baca Minggu 25 Oktober 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIP Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto E. Andaki yang melayani ibadah perjamuan kudus hari Minggu 25 Oktober 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat, dan pelayan yang telah mengambil bagian pada ibadah Minggu 25 Oktober 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan atas Saudara Bernard Risando Simatupang, putra dari keluarga Papa Saud Simatupang, dan Ibu Linda Kristina Simatupang Nainggolan dari sektor pelayanan Yosua, dengan Saudari Taransa Agasia Tutupoli, putri dari keluarga Bapak Yakub Alexander Tutupoli, dan almarhum Ibu Mary Wati Yahya dari GPIB Jemaat Cimanggis. Diharapkan kehadiran calon mempelai, orang tua, dan majelis jemaat GPIB Gideon sektor pelayanan Yosua. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, waktu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat GPIP Gideon Depok. Pelayan firman Bapak Pendeta Risto E. Andaki. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini, dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum pengembalaan dilaksanakan. 3. Ulang tahun Majelis Jemaat GPIP Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. 4. Libur karyawan sehubungan dengan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad Kamis tanggal 29 Oktober 2020, kantor gereja GPIP Gideon Depok diliburkan dan buka kembali pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Demikian untuk diketahui jemaat. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Pada Minggu 25 Oktober 2020 ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus dengan menggunakan tata ibadah sakramen perjamuan kudus pada Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat Tuhan, kita awali dengan nyanyian pembukaan. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan ke-12 bait 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia.
Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan takhta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Nats Alkitab yang membimbing ibadah pada hari Minggu ini dari kitab Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu, Tuhan, untuk melalui hari ini dengan bijak dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia ini. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepadamu atas setiap berkat yang Kau berikan, dan dengan bersikap dan berpikir positif, kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kasih Allah kan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Datanglah Roh Kudus, berkuasalah di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu ini, sehingga oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, serta bersedia melakukannya di dalam seluruh kesaksian kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dan perenungan firman Tuhan yang didasarkan pada surat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Surat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ini dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sesuai dengan tema perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Ibrani pasal 11 ini bicara tentang saksi-saksi iman. Apa yang kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 menampilkan 3 tokoh Alkitab yang digambarkan sebagai orang-orang beriman. Sebenarnya, bagaimanakah gambaran tentang orang yang beriman? Tentunya kita selalu punya gambaran bahwa orang yang beriman itu adalah mereka yang sukses, mereka yang berhasil, mereka yang kuat, mereka yang tidak pernah kalah. Tetapi hal yang pasti, penilaian kita tentang gambaran orang beriman itu seringkali dalam pandangan kita atau menurut ukuran-ukuran dunia ini. Padahal Alkitab sendiri memberikan gambaran bahwa orang-orang beriman itu adalah mereka yang memberikan kesaksian yang pertama-tama tentang ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Saksi-saksi iman yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ada 3 pribadi. Yang pertama dikatakan bahwa iman dari Habel, iman dari Henok, iman dari Nuh. Ketiga tokoh yang digambarkan ini memang nampaknya dalam gambaran dunia ini bukanlah tokoh yang ideal. Karena tokoh yang ideal menurut dunia ini adalah mereka yang selalu menang, yang tidak pernah menderita, atau bahkan selalu berhasil. Tetapi kita melihat ternyata gambaran menurut firman Tuhan jauh berbeda dengan gambaran dunia ini. Coba kita lihat, kita belajar dari Habel. Iman yang ditunjukkan oleh Habel melalui kesaksiannya adalah sebuah ketaatan dan kesetiaan dalam mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Kalau kita bicara tentang Henok, maka ukuran iman Henok adalah bagaimana melalui perbuatan-perbuatannya dia tetap memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Allah memperhatikan Henok dengan mengangkat dia ke sorga untuk menerima kemuliaan yang kekal. Gambaran tentang Nuh, tentunya kita tahu bahwa ketika Nuh menjadi saksi iman, begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh Nuh. Tetapi kita percaya bahwa melalui saksi-saksi iman ini, Allah mau menunjukkan kepada orang percaya bahwa beriman kepadanya pastilah akan beroleh kekuatan
untuk menjalani kehidupan. Orang beriman tidak bebas dari penderitaan. Orang beriman tidak bebas dari pergumulan-pergumulan hidup. Bahkan kita percaya bahwa pergumulan, persoalan, masalah-masalah kehidupan sebenarnya adalah bagian dari Tuhan mengajar kita untuk semakin kuat, semakin taat, dan semakin setia kepadanya. Jadi jangan berpikir kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang datang kepada kita untuk melihat apakah melalui persoalan-persoalan dan pergumulan kehidupan kita masih tetap setia kepadanya. Apa yang disampaikan melalui tokoh Habel, Henokh, dan Nuh, penulis kitab Ibrani mau menunjukkan kepada pendengarnya bahwa saksi-saksi iman adalah mereka yang bertahan setia sampai akhir di dalam kehidupannya. Mereka bahkan mampu menghadapi segala cobaan, segala pergumulan untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Disinilah iman itu diuji. Melalui tokoh Habel, Henokh, dan Nuh mau disampaikan kepada kita sebagaimana yang dikatakan dalam ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini mau mengatakan kepada kita bagaimana melalui tokoh-tokoh iman mereka mempercayakan hidupnya secara utuh kepada Allah. Mereka menyerahkan apa yang menjadi kehidupan yang mereka alami, bahkan dalam kesulitan dan pergumulan, hanya percaya kepada kuasa Allah. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki harapan. Bahkan orang beriman itu memiliki visi yang jauh ke depan. Bagi orang percaya atau orang beriman, iman itu menghidupkan setiap orang percaya. Mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dalam menjalani kehidupan. Walaupun dalam kehidupan beriman, terkadang yang percaya kepada Allah bisa saja tidak mengalami banyak hal yang indah dalam hidupnya. Tetapi harus diyakini bahwa harapan kehidupan bagi orang percaya tidak hanya diletakkan pada kehidupan di dunia ini. Harapan kehidupan orang percaya adalah bagaimana dengan imannya dia meyakini bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan, baik ada di dunia ini maupun dalam kehidupan yang kekal. Hari ini ketika Tuhan mengundang kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita diajak kembali untuk merenungkan kehidupan beriman kita. Kita yang duduk di meja perjamuan kudus ini mau menyatakan kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini aku masih taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita pelihara ketaatan dan kesetiaan kita dalam iman dengan terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita memiliki harapan, kita punya visi dan kepastian atas kehidupan kita hari ini, hari esok, dan masa depan kita. Hanya dengan berserah kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Selamat
memasuki dan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara jemaat sekalian. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan am dengan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari mengikuti perjamuan, merayakan kematian Yesus, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelam. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, lihatlah meja perjamuan Tuhan bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Sambil kita berjabat tangan, kita ucapkan damai sejahtera bagimu. Jemaat berjabat tangan.
damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menerima berkat Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama seruling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan Rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan Rajamu, sosolah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, marilah kita berserah kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Kita
berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau yang telah mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, supaya oleh Yesus Kristus kami menerima anugerah keselamatan. Kami boleh menyaksikan karya keselamatan Allah melalui sakramen perjamuan yang telah kami ikuti bersama-sama. Sakramen perjamuan ini meneguhkan iman percaya supaya kami tetap memiliki pengharapan yang teguh bahwa hanya di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan kami boleh menjalani kehidupan dengan pengharapan bahwa kasih setia Tuhan sanggup menolong setiap orang yang hidup mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami mengangkat syukur bagi-Mu ya Tuhan, karena melalui perayaan sakramen perjamuan ini kami beroleh ketenangan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh harapan yang baru bahwa karya Allah yang telah dinyatakan melalui roti yang telah dipecah-pecahkan yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang telah ditumpahkan sebagai tanda persekutuan dengan darah Kristus, itulah tanda keselamatan yang hadir dan melekat di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya anugerah keselamatan yang telah kami terima dalam Kristus Yesus, itulah yang terpelihara di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti perjamuan kudus, yang beribadah melalui ibadah daring di rumah masing-masing, dalam persekutuan jemaat yang terkecil, yakni keluarga. Gereja-Mu terus menyatakan kesaksian bahwa kuasa Kristus hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat melalui persekutuan ibadah, kesatuan jemaat melalui keluarga-keluarga. Kami percaya dalam masa-masa pandemi ini, ibadah-ibadah kepada-Mu ya Tuhan yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga, itulah perwujudan bahwa kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan kami juga taat dan setia untuk menopang dan mendukung setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan Jemaat Tuhan GPIB Gideon Kelapa II Depok. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang beribadah, berkati jemaat Tuhan, berkati segenap presbiter, pendeta, diaken, penatua, semua yang terlibat dalam pelayanan, termasuk unit-unit misioner, karyawan kantor. Bahkan di dalamnya kami percaya kelangsungan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan boleh menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, karena kami semua bekerja bersama-sama untuk menopang pelayanan yang ada demi kemuliaan Kristus yang dinyatakan lewat persekutuan jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Di dalam syafaat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang jamah mereka dengan kuasa kesembuhan. Berkati seluruh perawatan, obat-obatan, makanan dan minuman, agar lewat semuanya itu Tuhan pakai sebagai alat dan sarana kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Bagi jemaat yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan datang, berikan mereka kekuatan dan penghiburan bahwa Kristus Yesus adalah pendamping yang setia menopang jemaat Tuhan yang berduka cita.
bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Di masa-masa ketika kami menghadapi wabah COVID-19 ini, tangan Tuhan selalu menopang setiap orang yang menaruh percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga-keluarga, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, agar mereka mampu memikul pergumulan, dan Tuhan membuka jalan supaya dengan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus, pergumulan-pergumulan kehidupan ini mampu kami atasi. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, aparat TNI Polri, Korps Brimob, dalam menjalankan tugas-tugas negara dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pemerintah bangsa dan negara kami, aparat TNI Polri dan Korps Brimob dimampukan untuk menjalankan tugas-tugas negara dengan baik dalam tuntunan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang merayakan syukur karena dalam sepekan berjalan mereka boleh merayakan sukacita atas pertambahan usia. Keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, diberkatilah mereka yang bertambah usia, diberkatilah keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, supaya sukacita pertambahan usia menjadi berkat yang boleh Tuhan tambahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan. Hanya ke dalam tangan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami berserah untuk seluruh kehidupan kami. Sambut dan dengarlah doa dan permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Biarlah dalam kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan yang teguh akan kuasa pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur jemaat. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal ini, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terambil dari Matius 6
ayat 31 dan 33. Nyanyian persembahan Gita Bakti 79 ayat 1. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.